Oke guys, hari ini saya mau lanjutkan video saya sebelumnya tentang Lazio. Dan bila sebelumnya kita membahas Lazio di masa keemasan, lalu Lazio dekade lalu. Nah, saya mau cerita kali ini Lazio dekade ini, 10 tahun terakhir Lazio. Mungkin buat kalian yang nggak mencintai Lazio, ini rasanya sebuah hal yang nggak penting ya. Ya mungkin kalian merasa itu nggak penting, dan ya saya tidak memaksakan juga untuk melihat kemari. Tapi kalau kalian mau bersama-sama dengan saya, kita akan menelusuri 10 tahun terakhir bersama Lazio ya. Oke, inilah dia cerita kita. Sebenarnya kemarin saya sudah pernah buat video ini, sudah sudah serius dibuat, tapi kemudian eh, videonya kebesaran dan putus di tengah jalan. Akhirnya saya ulang lagi ya guys. Oke. Di tahun 2010-2011 Lazio berada di akhir musim di peringkat 5 ya. Di peringkat 5, dan di Coppa Italia Lazio itu masuk di 8 final ya. Nah, di sini adalah ciri Lazio ya, karena Lazio sudah saya katakan di video sebelumnya tidak punya kedalaman squad. Maka ini yang sering terjadi sama Lazio adalah kalau dia tidak bermain di Liga Eropa, biasanya Lazio itu fokus di Liga, dan minimal dia kalau nggak di Liga dia fokus satu, kalau nggak di Liga di Coppa Italia dia bisa berprestasi bagus ya. Karenanya dalam dekade ini Lazio beberapa kali masuk ke final Coppa Italia dan beberapa kali juga jadi juara ya. Nah di sini di Coppa Italia nggak gagal ya, tapi di liganya sebenarnya peringkat 5 bukan hal yang jelek ya. Di sini pelatihnya adalah Edoardo Reja ya, bersama Reja. Nah di sini saya tampilkan Musrella ya. Musrella itu adalah kipernya Uruguay di masa Piala Dunia 2010. Dia lagi bersama Uruguay lagi bagus-bagusnya. Untuk top playernya dia pakai Hernanes ya. Hernanes itu salah satu pemain tengah yang kemudian besar, dan yang tadi saya katakan karena ketidakdalaman skuadnya Lazio, jadi banyak pemain-pemain akhirnya merasa Lazio nggak membangun dirinya lah, akhirnya kemudian dapat tawaran dan pindah, tapi akhirnya hilang begitu saja. Nih nanti di masa ini ada masa-masa ke depannya, ada mulai dari sebelumnya lah, dari Berami, Flokari, lalu masuk ke ada Hernanes, sebelumnya ada Cesar ya, pemain-pemain tengah landalan Lazio ya. Kemudian pindah ke klub lain, biasanya sih yang pindah ke Inter terus langsung lenyap gitu karirnya ya, ke Inter atau ke Juve biasanya tuh. Nah ini di sini bajunya Lazio lucu ya, ini yang garis-garis biru tuanya, di tangannya tuh kayak putus gitu ya, kayak baju kungfu gitu ya, pakai baju cewek malahan ya. Tapi itulah ya Lazio di musim itu. Di sini Lazio peringkat 5 bersama Edoardo Reja, kaptennya adalah Tommaso Rocchi, bajunya kostumnya seperti ini ya. Jagoannya Zarate, Rocchi gitu ya. Ada Matuzalem, ada Garrido, tapi mereka nggak terlalu banyak ini sih berperan ya. Lazio itu biasanya ada bintang-bintang tua yang mampir-mampir di Lazio sebelum menutup karirnya, dan di tahun ini tuh Mark Bresciano ya, yang kalau nggak salah pemain Australia ya, Mark Bresciano. Di samping beberapa pemain muda yang juga masuk ke Lazio ya. Di sini kipernya Lazio adalah Musrella ya. Oke, lihat di sini pemain skuadnya Lazio. Ada ya skuad sebelumnya sih yang banyak berperan ya. Flokari di sini masih ada ya, tapi ya itu dia, Flokari, Hernanes masih diandalkan Lazio, tapi nanti satu-satu pindah gitu ya.
Ya karena Lazio memang nggak terlalu berambisi untuk menjadi juara dan bagaimana ya juara di liga ya, karena memang Presiden Lolito ya yang kita tidak sadari, tahu dia udah lebih dari 10 tahun ya ternyata memimpin Lazio, bahkan belasan tahun, dan dengan kebijakan keuangan ketatnya Lazio bisa eksis, tapi semata eksis ya, tidak terlalu berprestasi dan tidak terlalu mendapatkan keunggulan dukungan dalam upaya untuk bisa jadi tim besar gitu ya. Di sini nama-nama yang datang ada Bresciano, Zauri ya. Zauri itu masih lumayan nantinya berpengaruh lah buat Lazio. Kribari juga lumayan, tapi yang lainnya tidak terlalu ya. Banyak pemain-pemain yang muncul sekilas aja ya dan tak terlalu berpengaruh. Listener ini back Juve nantinya ya. Ini bersama Lazio di musim ini ya. Inilah Lazio di musim 2010 ya, 2010-2011. Pemain terbaiknya, pemain paling banyak main ada Biava salah satunya ya, Hernanes, Listener, Musrella juga 36 kali tampil dalam semusim. Zarate juga banyak tampil, tapi Zarate tidak seperti harapan di awal-awal kedatangannya bakal jadi pemain top, pemain besar, tapi dia ya inilah ya, dia masih gagal untuk membuktikan dirinya lah selama di Lazio ya. Oke, kita masuk ke musim berikutnya, musim 2011-2012 masih dilatih oleh Edoardo Reja. Nah, di sini tahun ini Lazio lumayan fokus nih. Di Liga dia masuk ke peringkat 4, tapi Serie A waktu itu masih kebagiannya cuma 3 tim di Piala Champion. Lalu juga di Coppa Italianya masuk perempat final ya. Tapi di Liga Eropanya juga lumayan mencapai semifinal ya. Tapi Lazio-nya sendiri nggak terlalu melorot. Biasanya dia kalau lagi main di Liga Eropa dia agak melorot di Liga, tapi di musim ini Lazio lumayan fokus dan Lazio punya bintang baru ya, bintang veteran sebenarnya. Ya kita tahu bersama Miroslav Klose ya, dia jagoan Jerman ya, sundulan mautnya tuh melanjutkan era sundulan maut dari Jerman lain ya, Oliver Bierhoff ya. Dan di Lazio dia nyetel dan bisa langsung banyak memberikan jasanya kepada Lazio ya. Banyak pemain-pemain Lazio adalah pemain-pemain muda yang dibesarkan dan belum punya nama. Dan Lazio itu memang model-modelnya tim yang membesarkan nama-nama baru ya. Di sini ada Conco, Stankiewicz, Marchetti. Nah, Marchetti mulai di sini eranya menggantikan Musrella ya di di bawah gawang Lazio. Marchetti jadi jagoan utama di bawah gawang ya. Ada juga Standardo di sini ya. Nah, di sini bintang tua yang juga mampir ke Lazio adalah si Djibril Cissé ya. Djibril Cissé itu kita tahu ya salah satu striker besar dari dari Prancis ya. Dia adalah generasi yang tadinya melanjutkan eranya Wiltord gitu ya. Sejak eranya Zidane udah nggak lagi lah gitu, tapi Djibril Cissé memang kalau di klub nggak terlalu bagus ya. Nah, dia datang dari Panathinaikos ya. Klose dari Monaco ya. Nah, itu bintang yang datang di musim ini adalah mereka berdua ya. Luciano Zauri bolak-balik aja dia tuh dari Sampdoria karena kontraknya ya. Nah, ini adalah dua bintang yang membela Lazio, bintang tua ya yang membela Lazio di masa ini. Dan hasilnya tadi bisa kita lihat
Lazio itu fokus di untuk musim ini. Lazio fokus di musim kedua di dekade ini. Nah, itu dia. Kalau saya menyebutkan, mohon maaf ya teman-teman ya, silakan komentar, dan saya juga menceritakan perjalanan Lazio satu dekade ini juga kan dengan pelbagai mengangkat kisah lama gitu. Jadi banyak hal yang agak-agak sudah mulai lupa dan baru diangkat di kulik kembali ingatannya sambil melihat di file ini, menceritakan sama kalian. Nah, di musim ini Lazio agak melorot, datanglah pelatih pelatih berikutnya, yaitu Vladimir Petkovic ya, yang masuk menggantikan Eduardo Reja ya. Nah, di bawah Petkovic, Lazio di sini sedikit fokus, walaupun dia masih sedikit kepleset di Serie A ya. Dari peringkat 4 dia ke peringkat 7, tapi di Coppa Italia dia lumayan lah dapat piala lagi ya. Dapat piala dan di Eropa masuk ke perempat final ya. Jagoan di musim ini adalah Hernanes ya. Hernanes dengan penampilan totalnya sampai 53 di semua ajang ya. Gila ya Hernanes tuh ya. Tapi ya itu dia, Hernanes sekarang dia nggak kemana-mana gitu ya. Dan banyak orang yang tadinya pemain tim-tim Lazio tuh mengharapkan Hernanes bisa dilirik masuk ke timnas Brazil gitu ya. Tapi ternyata Hernanes yang sudah top di Lazio tidak berhasil menembus skuad Brazil ya. Bahkan di Piala Dunia 2014 ya, Brazil nggak pakai jasa Hernanes ya. Nah, ini Hernanes di masa ini Miroslav Klose juga masih jadi andalan untuk jadi skorernya Lazio ya. Pemain-pemain yang main di Lazio udah makin banyak lagi pemain-pemain kulit hitam ya. Kalau di era lalu ada Manfredini ya, sebelumnya kan di era 90 ada Aaron Winter yang top ya. Lalu ada Manfredini lah di Dabu itu ya, di era-era sebelum 2010-an. Nah, di era dekade ini ya nama-nama pemain-pemain kulit hitamnya Lazio lumayan banyak dan berganti-ganti ya. Ada Cavanda, ada Ciani. Terakhir kalau zaman sekarang ada Lukaku dan siapa sih? Lupa saya namanya. Saucedo ya. Oke. Di musim ini ada lagi satu bintang tua yang mampir di Lazio sebelum menutup karir. Nah, ini adalah si Luis Saha ya. Kalian semua pasti tahu Luis Saha ya. Kalau kalian penggemar sepak bola tahulah dia striker Prancis berikutnya ya, setelah si Djibril Cissé yang di musim sebelumnya. Di musim ini Luis Saha yang mampir ke Lazio ya. Tapi dia tidak terlalu banyak memberikan peran ya buat Lazio. Zarate juga masih di sini bersama Klose dan sebagainya, tapi ya tidak terlalu banyak berfungsi. Memang kalau untuk Zarate masih dianggap salah satu pemain yang tidak bisa mengukir namanya bagus-bagus ya di Lazio, karena dia keluar masuk aja di Lazio ya. Dan padahal dia pegang nomor 10 ya. Biasanya nomor 10 di sebuah klub itu kan kunci, tapi Zarate tidak pernah saya terlalu kenang sebagai seorang pemain besar ya. Malah kita lebih bergantung pada Rocci dan Klose ya misalnya ya, di era itu ya, Thomas Rocchi gitu ya. Oke, itulah Lazio di musim berapa tadi? 2013, 2013 maksud saya ya. Maaf guys, tadi kepencet. Di sini Lazio masih terus berdiri di bawah Rocci, Zarate dan Miroslav Klose ya di lini depan ya. Libor Kozak di sini sudah ada, Senat Lulik udah ada ya, Diakte pemain yang kulit hitam juga ada. Dan ini dia Lazio ketika jadi trofeo di
Tim Cup ya, Coppa Italia kalau zaman dulu bilang ya. Lumayan, 1 piala lagi di masa ini. Oke. Ini daftar pemain-pemain yang hilir mudik di Lazio. Ada Pasquale Foggia juga ya, tapi ya itu dia, tidak terlalu banyak memberikan peran ya Foggia. Tapi kalau kita lihat Lazio di dekade ini lumayan bisa kita bilang stabil di atas ya, stabil di papan tengah ke atas ya. Dan Lazio sudah tidak terlalu terkekang sama masalah keuangan. Ini dia dua sisi mata uang yang terjadi ya. Lazio tidak terkekang masalah keuangan, tapi di sisi lain yang buat geram para penggemar Lazio adalah Lazio nggak kemana-mana gitu ya. Jadi stagnan. Tapi stagnan kadang-kala kalau kita pikir-pikir sih lebih baik daripada di masa waktu Lazio. Apalagi yang kemarin saya lupa cerita ya tentang masa-masa Lazio, tentang Calciopoli itu ya. Era udah kehilangan Cragnotti, kehilangan Crespo sama Crespo sama Nesta, lalu ada masalah Lega Calcio juga yang bikin Lazio makin terpuruk. Nah di musim ini 2013-14 Lazio melorot ikutan di Super Coppa kalah ya. Oh iya, di Euroleague juga nggak ya cuman lolos di lolos fase grup ya. Peringkatnya peringkat 9 di akhir musim ya. Dia melorot nih Lazio nih. Makanya Petkovic nanti diganti lagi sama Reja balik lagi untuk menggantikan Petkovic. Petkovic tuh nanti jadi pelatih timnas Swiss kalau nggak salah ya, di Piala Dunia 2014 ya kalau nggak salah. Nah di tahun 2013-2014 ini Lazio-nya bintangnya adalah Candreva dan bersama Candreva dia musim ini Lazio agak melorot. Dan melorot kenapa? Karena yaitu dia fokusnya Lazio kalau udah main di 3 turnamen besar dan agak serius, biasanya Lazio itu mulai goyah gitu ya. Nah Lazio di sini perlu di masa yang sebelumnya sebenarnya waktu dia Coppa Italia itu jadi juara, sebenarnya Lazio adalah satu-satunya tim yang bisa mengusik kedikdayaan Inter Milan ya. Waktu itu di eranya Mourinho, Inter Milan dapat semua gelar di Italia kecuali di Coppa Italia di tahun itu ya. Coppa Italia tahun 2013 ya. Karena di situ 2013 itu Lazio yang jadi juara Coppa Italia. Oke. Petkovic ya. Kembali dipimpin sama Edoardo Reja. Jagoannya Candreva tuh kan pemain sayap ya. Itu pemain sayap yang mantep banget, dia main di timnas Italia juga dia jadi pemain sayapnya ya. Untuk pokoknya yang ngambungin banyak umpan lah dari sayap kanan ya, itu Candreva di era ini adalah kebanggaan dari Lazio yang bisa membawa Lazio bisa muncul di Piala Champion gitu ya. Di sini sudah mulai masanya Hernanes sudah mulai Hernanesnya nggak terlalu banyak berperan, bahkan Hernanes nanti akan keluar kalau nggak salah di tengah musim. Lalu muncul di sini ada Felipe Anderson ya. Felipe Anderson itu sudah mulai nanti jadi pilar-pilarnya Lazio ya. Kalau bintang tua yang nempel di Lazio pada musim ini sebelum menghilang adalah si Calder Postiga ya. Sementara nama besar yang tadinya zaman dulu sempat kita kira-kira akan menggelegar yaitu Kakuta ya, karena dia masuk dari Chelsea, ternyata di Lazio dia tidak terlalu banyak memberikan peran. Itulah cerita kita tentang Lazio di musim 13-14 ini.
dengan pemain-pemain yang menjadi pilar adalah Senat Lulik ya, lalu Kandreva dan tentu saja si Miguel Roslav Klose gitu ya masih ya, yang menjadi bintangnya ya. Sementara yang lain-lain sudah banyak gonta-ganti ya, Biava dan sebagainya. Oke, Felipe Anderson, oke, Berisha. Nah, masuklah ke musim 2014-2015. Ini udah mulai udah setengah cerita kita nih. Ya, di sini muncul nama-nama seperti Felipe Anderson yang tadi saya bilang sudah mulai jadi pilar. Dia memberikan hal baik dan Lazio akhirnya finish di peringkat ketiga ya. Tapi di finish di peringkat ketiga masuk zona champion. Tapi sayangnya di Champions Cup ini Lazio-nya malah gagal di penyisihan dan akhirnya nanti di awal musim depannya Lazio masih belum bisa menikmati fase grup Liga Champion ya. Itu Lazio udah lebih dari 10 tahun lah pokoknya, hingga kalau saya cerita saya sekarang ini di tahun 2020 Lazio akhirnya bisa masuk ke zona Champion, ke fase grup. Ini adalah prestasi buat Lazio ya, prestasi yang sangat besar buat Lazio setelah sekian lama ya. Di sini jagoannya masih mengandalkan Klose ya. Tapi kita sudah mulai punya nama-nama lini tengah yang mulai membantu dan membesarkan Lazio. Itu muncul nama-nama Parolo gitu ya. Ada Parolo, ada ini nama-nama main-main muda ya, Djordjevic, Parolo. Djordjevic sebenarnya penyerang ya, tapi Djordjevic nggak bagus ya, tapi dia Djordjevic masih nggak seproduktif sama si kalau sekarang eranya Immobile ya. Nah, lalu ada The Fridge itu adalah back Belanda yang top di Piala Dunia 2014 ya, Dusan Basta ya. Nah, di sini Lazio dilatih sama Stefano Pioli yang katanya banyak mengangkat pemain-pemain muda. Nah, di musim ini juga, di musim 14-15 Lazio pertama kalinya punya baju merah marun kayak AS Roma ya. Tapi jarang dipakai sih. Nah, di sini Mauri masih jadi pilar. Mauri ini pemain tengah yang andal dari masa ke masa ya. Dari tadi mungkin saya nggak nyebutin, tapi dari mulai dia masuk ke Lazio sampai nanti dia menutup karir dari Lazio ya, Mauri terus beredar di lini tengah. Dia jadi pemain yang senior yang diandalkan lah ya. Sering banyak main, tapi juga memang sih dia nggak terlalu namanya nggak terlalu ngejual banget, walaupun dia namanya Mauri masih sempat mengharumkan timnas Italia lah bersama maksudnya mengharumkan nama Lazio karena dia salah satu skuad timnas juga sempat ya. Oke, kita lihat inilah skuad Lazio di musim ini. Untuk pemain tua yang main celok sebentar, kayaknya di musim ini saya mau cerita tentang siapa ya? Kayaknya tidak ada ya. Karena Lazio di musim ini banyak mengandalkan pemain-pemain muda ya, pemain-pemain muda yang namanya baru mentereng lalu ditarik nih. Ini nama-namanya ya, Basta, Brevard, Fridge, Parolo, Djordjevic nih, akhirnya nama-namanya nama-nama berguna semua ya. Kalau yang cuman lewat-lewat, Lazio di musim ini tidak terlalu mengandalkan orang-orang seperti itu ya. Dan musim ini Lazio pakai baju yang ini ya, baju yang ada gambar Garudanya di dada. Ini adalah sebenarnya baju keramat ya, baju era kebangkitan Lazio di tahun 80-an ya, yang tadinya Lazio sempat terpuruk di turnamen Serie A Serie B di tahun 80-an. Nah, sejak pakai baju itu di tahun 80-an Lazio kayak
punya banyak hasil bagus, dan Lazio digaungkan sebagai tim elang gitu ya, karena bajunya itu ya, menggambarkan logonya dia yang elang gitu ya. Loricana, Cavanda, Mauri, Ederson. Nah, ini adalah pilar-pilar Lazio saat di musim ini. Yang terbanyak Felipe Anderson ya. Felipe Anderson sama Candreva yang paling mengangkat Lazio di masa ini. Miroslav Klose juga, si tua bangka ini masih sangat dikdaya dan banyak membantu Lazio dalam segala hal ya. Lalu kita masuk lagi di musim 2015-2016. Ini Lazio di sini punya beberapa bintang baru yang bagus ya. Salah satunya adalah Sergei Milinkovic-Savic ya. Nah, dia salah satu pemain yang bertahan lama di Lazio dan banyak dilirik pemain tim lain, tapi dia masih mau bertahan di Lazio, dan bersama dia Lazio masih betah di papan tengah ke atas. Di sini di musim ini Stefano Pioli akhirnya nanti digantikan sama Simone Inzaghi karena satu dan lain hal ya, karena beberapa hasil yang buruk di tengah-tengah kompetisi. Gagal di penyisian Piala Champion. Di Eropa sempat lolos dari dari penyisian grup. Ikutan Supercoppa Italia bukan karena dia ikutan Supercoppa tapi tidak juara ya. Sementara di musim yang sebelumnya ini Lazio juga sebenarnya di musim 14-15 Lazio juga sebenarnya adalah bukan juara, dia cuman ada di final. Tapi karena juaranya Juve ya, akhirnya Lazio suruh main di Super Cup dan hasilnya juga masih kalah lagi sama Juve ya. Musim 2015-2016. Jagoannya Candreva, Savic ya, sama Luis Felipe Anderson. Sempat muncul nama-nama ini di awal musim ya, Kisna, Hoedet, Pierce sama Ikonomidis ini, tapi ternyata tidak memberikan banyak manfaat mereka. Juga Morrison, Palombi, Matri nggak juga banyak banget. Yang Patrick masih mending ya, ini pemain-pemain baru yang memperkuat Lazio di era ini ya. Kostum Lazio di era ini cukup bagus ya, setiap musimnya desainnya. Bahkan yang merah ini nih yang hitam ini desainnya keren banget, logonya kayak gelap gitu ya. Di era ini The Fridge masih jadi jagoan di lini belakang. Lalu juga ya ada Biglia jadi kaptennya. Biglia itu pemain Argentina ya, yang salah satu yang buat Lazio bangga ya, pemain internasional yang muncul di Lazio adalah Lucas Biglia ya. Ada Matri juga pemain tua di sini, tapi Matri tidak terlalu banyak ya, udah memberi peran. Djordjevic juga sebagai striker utama tidak banyak memberikan hasil, tapi ya lumayan lah, Lazio masih bisa bertahan di papan tengah ya. Itulah Lazio di musim ini. Lalu kita beranjak ke Lazio di musim berikutnya. Nah, masuk ke musim 2016-2017. Ini Lazio naik lagi. Nah gini, Lazio kalau nggak main di Liga Eropa, dia fokus di Liga, dia bisa masuk ke papan atas. Di Coppa dia malah jadi finalis ya. Tapi kalau nggak salah kita kalah sama Roma ya, yang menyesakkan di final. Dan akhirnya Lazio cuma jadi runner up ya.
Itu dia Lazio bukan kalah sama Roma ya. Kalau Roma bukan ya, lupa saya nih untuk ini. Mohon maaf guys kalau saya salah, boleh ditulis di bawah ya. Eh, saya juga sebenarnya nggak pinter bahasa Itali, tapi kenapa saya pakainya yang bahasa Itali? Kita pakai bahasa Itali, dan sebagai guru bahasa saya sih bisa nebak-nebak inti kalimat ya dengan melihat huruf besar pastinya untuk bicara soal nama tempat, nama orang dan sebagainya ya. Terus habis itu ada yang bagian-bagian seperti penulisan tanggal dan sebagainya, jadi saya bisa menerka-nerka maksudnya ya. Oke, di era ini Lazio punya jagoan baru yang bernama Ciro Immobile ya. Bersama Felipe Anderson, Ciro Immobile memberikan dampak bagus buat Lazio ya. Lalu kita juga punya pemain Baldo Keita ini ya. Si Keita ini juga seperti sama dengan Savic, ini hidup-hidup banget buat jadi sayap ya. Dan di tengahnya ada Luis Alberto, bintang yang bisa mengangkat Lazio banget lah. Padahal dia datang ke situ sebagai pemain buangan dari Liverpool ya. Datang ke Lazio sebagai buangan dari Liverpool. Untuk posisi kiper juga Strakosha muncul sebagai nama baru yang mengangkat Lazio. Dia masih gonta-ganti sih sama Marchetti ya, Federico Marchetti, tapi kemudian selanjutnya hingga sekarang tahun 2020 si yang menjadi penguasa gawang Lazio adalah si Strakosha ya. Keita Balde, nah ini nama-nama pemain Lazio di era ini ya. Lumayan fokus, tapi ya hasilnya buat musim depannya adalah bermain di Liga bermain di Liga Eropa ya. Oke, kalau main Liga Eropa lagi pasti Lazio mulai lemes lagi. Karena apa? Karena kebanyakan jadwal dan nggak fokus, skuad nggak dalam. Ya itulah dia keuangan ketat dari dari Lolito ya, yang bikin Lazio bertahan tapi juga jadi stagnan di papan tengah. Lalu juga Lazio punya nama-nama seperti Jordan Lukaku ya, yaitu pemain Belgia ya. Dia saudara dari Lukaku yang sekarang di Inter Milan ya. Lukakunya Manchester United itu ya, yang penyerang badan raksasa gitu, hitam garang ya orangnya. Di musim 2000 berapa tadi 2017 masuk di tahun 2017-2018 Lazio jagoannya adalah Luis Alberto ya. Luis Alberto sama Strakosha, Immobile. Nah ini adalah yang membuat Lazio maju ya. Nah di sini Lazio jadi juara di Supercoppa Italia, padahal dia di perebutan Coppa Italia tahun kemarin dia kalah, tapi Juventus bukan Roma ya. Dia kalah sama Juventus dan dia Juventus di Supercoppa nggak terlalu fokus, akhirnya Lazio malah dapat piala di awal musim ya. Lumayan lah buat Lazio ya. Ini Lazio pakai bajunya kayak model tahun 2000-an awal gitu ya, kayak baju Argentina tapi paduannya bawahannya hijau ya. Sponsornya juga sponsor zaman dulu nih, dan logonya Lazio-nya juga pakai logo lamanya Lazio sesekali ya, yang kayak yang dipakai Luis Nani ya. Siapa Nani? Nah ini adalah bintang tua yang juga dimainkan sama Lazio di penutup karirnya. Dia eksis di Lazio. Nani ini adalah, kita tahu semuanya ya, dia adalah Ronaldo KW2 ya, yang gaya mainnya mirip banget sama Ronaldo di Portugal ya. Tapi ya dia memang nggak bisa sebesar Ronaldo ya, karena ya faktor ini juga power ya. Dia powernya nggak sekuat Ronaldo, walaupun dia banyak hal dari Ronaldo yang terdapat dalam dirinya ya. Ini Jordan Lukaku, Cesares,
ada Marusic. Nah, ini nama-nama yang di Lazio, ada beberapa nama yang sampai saat ini masih berperan. Dan di musim ini Lazio bersama dengan Simone Inzaghi makin makin fokus ya. Dia bisa main di Liga Italinya peringkat 5, mempertahankan posisi. Coppa Italinya dia juga bisa masuk semifinal. Lalu Liga Eropanya masuk, lolos fase grup lah ya. Lalu di Supercoppa itu awal musimnya jadi juara ya. Tapi hadiah buat musim depannya adalah Liga Eropa lagi. Ini rezekinya Lazio, kalau udah main di Liga Eropa lagi biasanya keteter ya. Ini musim 2018-2019. Ini 2 musim yang lalu ya. Pelatihnya Simone Inzaghi. Nah, kita punya jagoan baru di lini belakang namanya Francesco Acerbi ya. Ini back yang mengingatkan kita pada Nesta dan Mihailovic juga ya. Nah, ini badannya setegap Mihailovic dan dia sigap lah ya. Di lini belakang jadi andalan banget buat Lazio ya. Setelah The Fridge sudah. Nah, di bagian depan ya Luis Alberto, Ciro Immobile itu yang menjadi kekuatannya Lazio ya. Lalu Lazio punya Valon Berisha ya. Ini dari Salzburg ya. Dulu dia bersama timnya pernah ngalahin Lazio, tapi diajak Lazio hasilnya nggak terlalu bagus nih orang. Lalu Pedro Neto, Luis Felipe, Romulo ya, yang di sini mulai ikutan sama Lazio, tapi yang nyetel sih Luis Felipe ya. Ada Milan Badel ini Kroasia juga ya. Lalu Riza Durmizi, Joaquin Correa. Nah, Correa nih orang Argentina baru nih yang mulai menghidupkan lini tengah Lazio juga nih. Joaquin Correa, dan Correa sampai sekarang makin fokus dan menjadi salah satu pilarnya Lazio di musim berikutnya. Sementara di lini belakang Strakosha masih jadi keutamaan untuk bagian tim kulit hitamnya nih, bagian anti rasis ya. Jadi Lazio tuh udah nggak anti rasis, bahkan banyak menggunakan pemain kulit hitam. Nama seperti Bastos, Welles dan Sesaido menjadi pilarnya Lazio juga. Lalu ada Lucas Leiva ya, yang pindahan dari Liverpool juga, yang udah beberapa musim di Lazio memberikan dampak bagus pada Lazio. Parolo, kaptennya Lulik. Nah, Patrick, tapi di sini Patrick yang pakai ban kapten, padahal harusnya Lulik ya. Karena Lulik lah yang sekarang jadi kapten di Lazio ya. Di masa ini kita tahu Lazio masih bertahan di posisi 5 ya. Nah, di sini di musim ini terakhir Lazio memberikan sebuah peringkatan tambahan ya, yaitu dia masuk di peringkat 4, naik satu step. Ini musim yang lalu ya, dan hasilnya Lazio masuk ke Piala Champions, langsung ke zona ke ronde ronde utama ya di Mission Group. Padahal sebenarnya di musim ini Lazio banyak diperkirakan bisa mungkin Juventus lagi malas gitu ya karena juara melulu ya, Lazio siapa tahu bisa mendobrak gitu. Lazio di awal-awal musim sangat menggigit kejar-kejaran sama Juventus, tapi kita semua tahu ya di masa pandemi corona lalu Lazio setelah sempat Liga Italia berhenti, kemudian dilanjutkan lagi, Lazio sempat keteter dan akhirnya tertinggal sama Atalanta dan Inter. Beruntung Lazio masih bisa bertahan di peringkat 4 ya, dan akhirnya Lazio bisa lolos ke Piala Champions tahun depan. Dan jagoan Lazio adalah Strakosha di musim ini, karena setelah Strakosha tidak tergantikan, dia main di semua pertandingan di Serie A musim ini ya. Tuh gilanya sih Strakosha ya. Ini kostumnya Lazio di Eropa musim ini, garis-garis gitu,
baik yang gelap maupun yang terang. Nah, ini megang piala Super Italia di awal musim, ya. Di pertengahan musim Lazio pakai kostum ini 120 tahun Lazio nih, yang kostum waktu Lazio jadi juara tahun 2000 ya, Scudetto 2000. Lazio kembangkan lagi dan dipakai lagi, dan inilah Lazio ya bajunya ya. Bisa kalian lihat baju birunya ini mengingatkan kita sama Lazio sekitar 20 tahun yang lalu ya. Dan kalau tadi kita mulai dengan Musrella kiper ya di pembuka tahun ini kita juga membukanya dengan kiper lagi, yaitu si Strakosa ya. Nah, untuk kostum Lazio tahun ini banyak banget bajunya ya. Ini baju-baju Lazio dan ini dipakai semua sama Joaquin Correa ya. Saya pakai foto-fotonya Correa di sini untuk nunjukin kalian baju-bajunya. Bahkan entah karena sudah masuk ke Agustus, udah masuk aparelnya udah nyiapin baju buat tahun baru. Nah, ini Lazio malah dapat di laga ke-37 dan 38 ya di bulan Agustus kemarin, dia pakai kostum keluaran terbaru ya. Ini baju terang dan baju gelapnya ya. Inilah Lazio di musim yang baru kita lewatkan, dan bersama dengan Pippo Inzaghi kita akan bersama-sama menikmati Lazio di musim yang akan datang di Piala Champion ya. Walaupun kita tahu sekarang dalam masa pandemi corona kita sedang tidak bisa nonton langsung ya, tapi nontonnya mesti dari TV gitu ya. Jagoan Lazio adalah Luis Alberto, ada Luis Felipe di main belakangnya ya. Lalu juga ada Manuel Lazzari ya, salah satu pilar Lazio yang banyak banget main di tahun yang lalu ya. Itu dia cerita saya tentang Lazio dekade ini 10 tahun terakhir. Nah, kesimpulannya adalah Lazio bisa bertahan di papan tengah, dan itu memang berkat kerja keras, tapi salah satunya dua sisi mata uang ya. Lazio bisa selalu bertahan dan tidak punya masalah keuangan, tapi Lazio juga stagnan. Itu yang jadi kesalahan para Laziale ya. 10 tahun Lazio berada di papan tengah, hanya dapatkan juara dari dari kompetisi turnamen semisal Coppa Italia dan beberapa gelar Piala Super, walaupun itu hanya penghibur semata ya, tapi lumayan lah ya buat Lazio masih bisa mengangkat piala. Sementara Lazio aman-aman saja. Inilah yang kadang-kadang saya sebagai Laziale mikirnya, Lazio tuh ngenes apa gimana ya. Sebenarnya di satu sisi membanggakan karena Lazio-nya aman-aman nyaman, tapi di sisi lain kadangkala Lazio seperti tertinggal, apalagi sama tim sekota seperti AS Roma ya. Karena Lazio itu kayaknya begitu-begitu aja, sementara AS Roma kadang-kadang di dalam mercato bagus banget ya untuk perebutan pemain tuh di mercato. Lazio selalu jelek, dapatnya sisa-sisaan gitu ya. Dan kalau ada tim mau rebutan pemain, biasanya pemain-pemain jadi nggak mau memilih Lazio gitu, karena yang bisa saya simpulkan sebagai penonton ya, mungkin para pemain itu merasa tim yang mau dimasukinnya kayak Lazio ini tidak terlalu punya ambisi besar ya. Sementara kita tahu ya, para pemain muda bersama timnya bukan ngejar uang aja, bukan pengen gajian doang, tapi pengen bisa memberikan dirinya tempat untuk berkarir lebih hebat lagi bersama tim yang punya ambisi besar gitu ya. Itulah yang kurang dari Lazio di dalam satu dekade ini ya. Dalam 10 tahun ini Lazio hanya bisa seperti ini ya. Nah, kita masuki dekade baru, Lazio balik lagi ke Piala Champion, masuk ke fase grup untuk pertama kalinya ya. Kita nikmatin ya, semoga ini hasilnya bisa bagus buat Lazio ya. Nah,
Saya sendiri merasa ya sebagai penonton Lazio mungkin kelihatannya kasihan banget sih Lazio cuman begitu doang ya. Mungkin kalau klub-klub kayak MU, kayak Madrid dan sebagainya bisa bolak-balik ada di Liga, bisa di Piala Champion, kenapa Lazio baru sekali doang kayaknya bangga bener ya. Itulah dia ya, loyalitas dari seorang fans gitu ya. Di saat tim kita udah jelek ya kita masih tetap memantau dan mengharapkan yang terbaik dari tim itu ya. Oke, inilah dia cerita saya tentang Lazio. Saya masih punya banyak file tentang Lazio, walaupun filenya berupa literasi ya, dari musim pertama, dari pertama kali bangkit dan sampai sekarang. Mungkin ke depan saya akan cerita lagi tentang Lazio di era-era yang lain, seperti era-era waktu Lazio jadi di tahun sebelum tahun 97-an ya. Mungkin nanti akan ada satu episode tersendiri, lalu episode tahun 80-an di mana Lazio turun naik, dan juga episode keemasan Lazio di era tahun 70-an ya bersama siapa tuh? Aduh, saya jadi lupa nama legenda Lazio yang membawa Lazio jadi Scudetto di tahun itu. Tapi saya sudah pernah kumpulkan materinya, nanti akan saya share, saya ceritakan, terutama buat kalian penyita Lazio. Kalau kalian nggak suka Lazio dan merasa file saya ini nggak penting ya mohon maaf aja ya. Saya hanya menyampaikan apa yang menjadi concern saya ya, yang kemenarikan buat hati saya ya. Oke kawan-kawan, demikian cerita saya tentang Lazio. Nanti saya akan cerita lagi tentang Lazio di kesempatan mendatang. Ya semoga video ini akan memberikan manfaat dan membuat kalian mengingat kembali 10 tahun terakhir bersama Lazio ya. Saya nggak tahu kalian suka apa enggak dengan video ini, tapi ya sebuah pencantuman aja sih buat kalian yang menggemari Lazio tentang apa-apa yang terjadi di Lazio dalam 10 tahun terakhir ya. Ya udah itu aja dari saya. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Kalau mau tukar pikiran silahkan tulis di kolom komentar ya, bantu saya bisa mengurai cerita-cerita. Tapi kalau mau mau ada haters, mau ini kalian pendukung Roma dan sebagainya cuman pengen ngericuin aja ya nggak usah ya, nggak usah nonton dan nggak usah ngolok-olok lah ya. Saya pencinta Lazio jadi saya buat ini, dan saya sebenarnya juga banyak mengikuti perkembangan klub-klub lain juga sih, tapi nanti sajalah ya. Bola adalah salah satu hobi saya dari sejak remaja, jadi saya menjabarkan sebagai salah satu penjabaran di channel saya, selain juga nanti mungkin anime dan sebagainya ya, tokusatsu dan sebagainya yang sudah saya rencanakan. Saya masih mencari-cari bentuk channel saya akan seperti apa, tapi kalau ini berkenaan dengan hobi saya rasa ini tidak melenceng dari pakem channel saya ya, Ina Ataita Hobi. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa lagi.